Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video kali ini kita akan bahas bagaimana cara daftar beasiswa di Mahatlugoh King Saud University. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke website pendaftaran, kita bahas dulu mengenai Mahatlugoh King Saud University ini. Mahatlugoh King Saud University ini adalah kelas persiapan bahasa Arab yang disediakan oleh King Saud University. Masa studinya itu sekitar maksimal 4 semester atau sekitar 2 tahun. Buka pendaftarannya Mahatlugoh ini itu mulai tanggal 2 Juni tahun 2024 sampai tanggal 15 Agustus tahun 2024. Jadi ada sekitar 5 hari lagi masa buka pendaftarannya. Mahatlugoh King Saud University ini masih membuka pendaftaran menggunakan websitenya sendiri dan tidak tersedia di website Study in Saudi yang buka beberapa hari kemarin. Dan sudah Anda cek ketika website Study in Saudi itu buka, memang tidak tersedia pilihan Mahatlugoh King Saud University. Lalu bagaimana teman-teman yang sudah daftar di website Study in Saudi pengen mendaftar lagi di program Mahatlugoh di King Saud ini, apakah nanti terjadi masalah? Jawabannya, insya Allah tidak akan terjadi masalah. Silahkan teman-teman yang pengen mendaftar, silahkan daftar, biar menambah peluang teman-teman bisa kuliah di Arab Saudi. Untuk berkas-berkasnya itu lebih sedikit dibandingkan website Study in Saudi. Yang pertama itu paspor, kemudian yang kedua ada transkrip ijazah dan transkrip nilainya beserta terjemahannya. Kemudian yang ketiga itu ada transkrip nilai rapor dari kelas 10 sampai kelas 12 beserta terjemahannya. Kemudian ada personal info yang mana sudah ada template-nya ya dari webnya. Kemudian ada CV dan dokumen pendukung lainnya. Bisa sertifikat hafalan, sertifikat lomba, dan lain-lain serta terjemahannya kalau masih berbahasa Indonesia. Kemudian ada personal foto ya, foto pas foto itu usahakan backgroundnya putih. Kemudian yang terakhir ada identitas mahram, yang mana perempuan itu masih khusus untuk perempuan, yang mana perempuan masih diwajibkan mahram di Mahatlugoh King Saud University ini. Kemudian di masa pendaftaran ini, apakah dokumennya perlu dilegalisir ke Kemenkumham dan Kemenlu? Jawabannya saranana tidak perlu, karena di masa pendaftaran ini cukup menggunakan penerjemah tersumpah saja. Tapi kalau antum ngotot, silahkan, tidak ada paksaan. Mungkin itu saja mengenai informasi Mahatlugoh ini. Oke, kita masuk ke website pendaftarannya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke website pendaftarannya. Bisa teman-teman perhatikan seperti ini website pendaftaran di Mahatlugoh King Saud University. Website ini menyediakan dua bahasa, ada bahasa Inggris dan ada bahasa Arab. Jadi teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris bisa menggunakan bahasa Arab. Kemudian kita geser ke bawah, di sini ada informasi penting ya. Kita klik jadwal zamani ini. Nah, di sini ada 3 informasi penting ya. Yang pertama mengenai kapan buka pendaftarannya, itu tanggal 2 bulan Juni ya. Kemudian tanggal tutupnya itu tanggal 15 bulan Agustus tahun 2024. Kemudian yang ketiga ini tanggal pengumuman informasi kandidat yang diumumkan nanti kandidat penerima beasiswa atau orang-orang yang murosyah, yaitu kandidat penerima beasiswanya. Itu tanggal di sini hari Kamis tanggal 9 di bulan 1 tahun 2025. Jadi tanggal 9 bulan 1 2025 nanti akan diumumkan siapa kandidat dari penerima beasiswa di Mahatlugoh King Saud University. Tapi teman-teman, kabar tidak enaknya bahwasanya jadwal ini tidak pasti ya. Maksudnya ya, walaupun sudah dituliskan di sini tanggal 9, tapi di tanggal 9 bulan 1 tahun besok itu tidak pasti tanggal segitu akan diumumkan. Bisa jadi waktunya bisa molor atau mundur, atau bisa jadi waktunya bisa maju. Biasanya sih waktunya akan mundur. Tapi memang kabar baiknya memang King Saud University ini Mahatlugohnya akan memberikan informasi seperti ini, dan paling ya sekitar 2 minggu sampai atau 3 minggu di kisaran tanggal 9 ini akan diumumkan siapa kandidat penerima beasiswa King Saud University. Yang penting teman-teman tunggu saja informasinya nanti. Biasanya PPMI Riyadh akan mengumumkan kapan atau kapan waktu
pengumuman siapa kandidat penerima beasiswa King Saud University. Ini masih kandidat ya, belum diterima secara final ya, belum resmi maksudnya. Jadi dia masih masuk kandidat, belum secara resmi. Dia masih masuk kandidat penerima beasiswa. Untuk resminya nanti mungkin bisa lebih lama lagi, bisa kurang lebih 1 sampai 2 tahun atau sampai 4 tahun setelah melakukan pendaftaran. Itu yang tanggal di sini hanya masuk kandidat saja. Oke, kita kembali ke belakang. Kita back ke belakang. Untuk tutorial kali ini Ana menggunakan bahasa Inggris saja biar memudahkan teman-teman yang tidak lancar menggunakan bahasa Arab. Kita tunggu sebentar. Oke, ini dia sudah menggunakan bahasa Arab. Satu lagi teman-teman ya, Ana sarankan bagi teman-teman yang pengen daftar, usahakan menggunakan laptop ya, atau menggunakan komputer, karena memang kalau menggunakan HP mungkin bisa, tapi Ana takutkan nanti teman-teman salah isi atau terjadi error sehingga pengisian formulir teman-teman itu tidak sempurna, sehingga bisa jadi teman-teman tertolak gara-gara salah isi atau yang lain sebagainya. Oke, kita langsung saja mulai bagaimana cara pendaftarannya. Di sini ada tulisan new registration ya. Kita klik new registration ini. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke halaman registrasi. Di sini kita diminta untuk mengisi beberapa keterangan ya. Yang pertama di sini keterangan kapan berakhirnya paspor kita, sesuaikan dengan data paspor teman-teman. Kemudian nomor paspornya masukkan, ini asal anak isi aja. Kemudian ini jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Kalau pilih perempuan misalnya akan ada keterangan seperti ini, diklik OK aja. Laki-laki juga seperti itu, akan ada keterangan seperti ini, tidak masalah, kita klik OK saja. Kemudian masukkan nomor yang ada di kotak ini, masukkan ke kotak sini. Kemudian kita masukkan username, di sini sudah otomatis terisi ya, karena di nomor paspor itu yang akan menjadi username kita. Kemudian password, kata sandi ini kita isi dengan 6 angka ya, misal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita isi dengan 6 angka, misal seperti itu. Masukkan kata sandi yang mudah aja bagi teman-teman, dan jangan lupa itu disimpan, dicatat, sehingga nanti kalau kita ingin mencek nomor pendaftaran kita atau status pendaftaran kita, nanti tidak akan terjadi masalah. Kemudian konfirmasi nomor kata sandi kita kembali atau password kita kembali. Kemudian kita masukkan email ya, masukkan email, kemudian email sekali lagi. Kemudian di bawah kita disuruh memasukkan nomor HP kita. Nomor HP ini usahakan tersambung ke WA teman-teman dan bisa dihubungi baik itu SMS biasa ataupun nomor telepon biasa. Jadi usahakan tersambung ke WA, bisa dihubungi melalui jaringan biasa tanpa harus menggunakan WA seperti itu. Dan dikonfirmasi lagi nomor HP-nya. Setelah itu pastikan semuanya sudah terisi dengan benar. Kalau pasti sudah tidak ada lagi yang salah, maka langkah terakhir kita klik continue registration. Setelah itu teman-teman akan menemukan informasi seperti ini, bisa teman-teman baca. Setelah itu kita klik OK. Tunggu sebentar. Nah oke, kalau teman-teman sudah menemukan informasi seperti ini, tampilan seperti ini, berarti sudah selesai mengisi formulir tahap pertama. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita cek email kita. Kemudian kita akan dapat pesan email seperti ini. Ada username dan password kita. Kemudian kita geser ke bawah emailnya. Di sini ada tulisan click here. Kita klik here. Setelah itu kita akan mendapati tampilan website seperti ini, menandakan bahwasanya kita sudah berhasil mengkonfirmasi alamat email kita. Setelah itu bisa kita klik Huna ini yang warna biru, atau bisa juga kita kembali ke website di halaman pertama tadi. Bisa juga kita klik ini aja. Kemudian kita sampai ke tampilan website seperti ini. Bahwasanya kita masuk dulu ke isian selanjutnya. Caranya yaitu di sini ada 2 kolom. Di kolom pertama kita masukkan username yang kita isi tadi atau nomor paspor ya. Kemudian di bawahnya di sini ada kata sandi atau nomor passwordnya. Kita isi yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita klik dukhul. Kemudian kita sudah sampai ke tampilan website seperti ini.
Di sini kembali ke bahasa Arab ya, bisa kita ganti ke bahasa Inggris. Oke, webnya sudah berbahasa Inggris dan sudah Ana isi juga. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama di sini ada student ID, ini tidak bisa diganti ya karena ini nomor paspor yang kita isi di awal tadi. Kemudian ada email. Ada email. Email masih bisa diganti kalau misalnya teman-teman ada salah mungkin mengisi email di awal, mungkin bisa diganti, tapi sebaiknya sesuaikan dengan email yang kita daftarkan tadi. Kemudian ini ada 4 kolom tentang nama kita. Ini sesuaikan aja dengan penjelasan yang sudah Anda buat di video tutorial tentang pendaftaran di website Study in Saudi. Itu sama saja, yaitu sesuaikan dengan jumlah kata dari nama teman-teman. Misal nama kita ada 3 kata, contoh nama Ana nih ada 3 kata. Jadi di kolom pertama kita isi dengan kata pertama dari nama kita, kolom kedua kata keduanya, kolom ketiga kata ketiganya, dan ketika di kata keempat bisa kita tambahkan dengan nama ayah kita atau nama nama ayah kita atau nama kakek kita, sesuai dengan berapa jumlah kata dari nama teman-teman. Contoh saya nih, Ihzar, nama saya Dinil Haq, kemudian kata ketiga nama ayah saya, karena nama saya cuma 3 ya, 2 kata, tambahkan nama ayah, dan terakhir tambahkan nama kakek. Kurang lebih seperti itu. Info penjelasannya bisa teman-teman cek di tutorial pendaftaran di web Study in Saudi, itu kurang lebih di menit ke 10 sampai ke menit ke 15. Kurang lebih di menit-menit segitu. Bisa teman-teman cek nanti di website di tutorial sebelumnya yang Anda buat. Kemudian di sini negara Indonesia, kemudian ini ada nomor telepon rumah. Ini bisa teman masukkan dengan nomor kedua teman-teman atau nomor orang tua teman-teman, bebas. Kemudian ini nomor HP juga, nomor HP teman-teman masukkan. Kemudian di sini alamat Syekh Rukunuddin ya. Oh ya, satu lagi, semua ini pengisiannya sesuaikan dengan bahasa yang digunakan. Saya teman-teman menggunakan bahasa Inggris, maka kita isi keterangannya itu menggunakan bahasa Inggris. Kalau teman-teman menggunakan bahasa Arab, maka isi keterangannya menggunakan bahasa Arab. Sesuaikan dengan sesuaikan dengan bahasa yang teman-teman gunakan di webnya. Kemudian ini city, ada kota Tapanuli Tengah, kemudian distrik ini Kecamatan Barus. Kemudian di sini ada status perkawinan, single atau sudah menikah. Kemudian di sini ada keterangan dari data diri kita. Di sini ada tanggal kelahiran, kemudian negara dilahirkan di mana, kemudian kota tempat kelahiran. Selanjutnya ke bawah kita geser, di sini ada kontak darurat ya. Di sini teman-teman bisa isi dengan nama orang tua teman-teman, atau boleh juga isi dengan kenalan teman-teman yang mungkin teman atau sahabat, atau mungkin ada kenalan yang sedang kuliah di Arab Saudi atau punya keluarga yang sedang berada di Arab Saudi, tinggal di Arab Saudi, itu boleh juga. Masukkan emailnya, kemudian nomor HP-nya. Selanjutnya di sini tentang kita diminta memasukkan data latar belakang pendidikan kita. Yang pertama, negara tempat dikeluarkan ijazah kita, Indonesia. Kemudian yang mengeluarkan itu kementerian apa? Saya di sini saya masukkan misalnya Kementerian Pendidikan. Kemudian tahun berapa selesai dari SMA-nya. Kemudian di sini jenis sertifikatnya apa? Di sini cuma 2 ya. Pilih secondary school. Kemudian di sini nilai rata-rata dari ijazah teman-teman. Sesuaikan dengan nilai rata-rata dari ijazah teman-teman. Ini misalnya 87,000 ya. Sorry. 00, kemudian ini dari 100 ya, nilainya 100. Dari tipe 100 gitu. Terus selanjutnya kita geser ke bawah, di sini tentang informasi personal kita, informasi tentang diri kita sendiri. Di sini kita minta full name, full dari nama kita, ini tidak bisa diganti ya karena di awal sudah kita isi. Kemudian nomor paspor, kemudian email, kemudian qualification ini kita masukkan dengan, maksudnya adalah pendidikan terakhir kita. Maka kita masukkan SMA atau high school. High school bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Arabnya Madrasatul Tsanawiyah. Al-Madrasatul Tsanawiyah.
Kemudian nomor HP juga nggak bisa diganti sama nomor telepon rumah. Kemudian di sini ada provinsi, kemudian kotanya, kemudian apa namanya, kecamatannya apa, kemudian nama jalannya, kemudian nomor rumahnya berapa, kemudian apartemen number ini bisa diisi dengan 00 saja. Terakhir di sini ada diminta link profil Twitter kita dan link Facebook kita. Kalau misalnya nggak ada, kayaknya bisa dihapus, bisa dikosongkan. Kalau kalau misalnya ada, harusnya sebaiknya ada ya. Masukkan link Twitter sama link Facebooknya. Kemudian di sini kita memasukkan dokumen yang diminta. Tadi sudah dijelaskan di awal ya. Ada paspor, kemudian ijazah dan transkrip nilainya, nilai ijazahnya. Kemudian kalau teman-teman ambil apa namanya, ini ijazah dan nilai asli ya. Kalau teman-teman legalisir Kemenkumham dan Kemenlu, bisa langsung dimasukkan. Kemudian ini di sini apa namanya? Oh, afwan, sorry. Di sini yang aslinya ya, karena yang di legalisir itu hanya terjemahan ya. Jadi sertifikat ini cuman ijazah dan nilainya yang asli. Kemudian di sini transkrip nilai rapor ya, dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian di sini dan beserta terjemahannya. Kemudian di sini personal foto, pas foto teman-teman. Kemudian CV. Ini CV-nya bentuknya semuanya PDF, JPG ya. Sorry, apa? Bisa JPG, bisa PDF. Kalau nggak salah tadi ini di sini formatnya JPG ya. Tapi kalau teman-teman bisa masuk PDF, silahkan sesuaikan dengan yang diminta. Terus di sini ini CV formatnya ya JPG ya atau PDF, bebas, pokoknya format dokumennya itu PDF atau JPG. Terus di sini ada terjemahan dari sertifikat ijazah dan transkrip nilai, terjemahannya, terjemahan ke bahasa Arab atau ke bahasa Inggris, dan tersumpah ya. Kemudian kalau teman-teman punya legalisir Kemenkumham, Kemenlunya, sekalian dimasukkan di sini. Terus di CV ini, di CV ini CV-nya formatnya bebas, tidak harus tidak punya format khusus ya. Jadi CV-nya bebas, teman-teman silahkan berkarya sendiri, saya buat semenarik mungkin, dan bisa langsung berbahasa Arab atau berbahasa Inggris. Kemudian di sini personal information ini sudah ada template-nya. Nanti bisa teman-teman download, di deskripsi sudah disediakan, silahkan diisi, dan juga ada contoh pengisiannya seperti apa. Setelah itu kemudian format semuanya, ukuran filenya ini kalau bisa di bawah 1 MB, kalau bisa di bawah 500 KB ya, biar nanti bisa berhasil memasukkan dokumennya. Karena di awal pendaftaran kemarin itu nggak bisa masukkan filenya menggunakan PDF, tapi sekarang mudah-mudahan nanti kayaknya bisa dimasukkan menggunakan PDF. Oke, kita lanjut ke bawah. Di sini ada keterangan lainnya, yaitu apakah kamu sudah pernah kuliah. Kemudian kalau pernah, sebut yes dan sebutkan kuliah apa, kuliahnya di mana, nama kampusnya. Kemudian di sini apakah kamu yang pertama, apakah kamu sudah sedang kuliah, sebutkan nama kampusnya apa. Kalau di sini apakah kamu sudah pernah kuliah, yaitu apakah kamu sudah memiliki ijazah S1 gitu, maksudnya S1 atau S berapa gitu, S1 lah misalnya. Maka kalau yes, maka sebut yes, sebutkan sertifikatnya jenjang apa, universitas apa, dan jurusan apa. Ya, yang pertama tadi, apakah kamu sedang kuliah. Yang kedua, apakah kamu sudah pernah kuliah. Kalau semuanya sudah teman-teman isi, mohon dicek sekali lagi ya, jangan sampai ada yang salah dari pengisiannya. Setelah kita pastikan tidak ada lagi yang salah, maka kita klik save data. Oke, kita sudah berhasil mengisi isiannya dengan kita dapatkan tanda seperti ini, bahwasanya kita sudah sukses mengisi isian formulir pendaftarannya. Selanjutnya kita akan mengisi halaman selanjutnya. Kita klik OK. Oke, selanjutnya kita akan memilih jurusan yang disediakan. Yang disediakan cuma satu ya, kelas persiapan bahasa. Kita klik ini ya. Nanti akan dipindahkan ke sebelah kanan ya. Kalau sudah seperti ini, maka sudah berhasil kita memilih
jurusan yang kita inginkan. Setelah itu kita klik ke bawah, kemudian kita klik save. Setelah itu kita sudah berhasil ya, ini tanda sudah berhasil memilih jurusan yang disediakan. Kemudian kita geser ke bawah. Di sini kita bisa klik langkah terakhir adalah mengklik save major ini. Setelah itu kita sudah sampai ke halaman selanjutnya. Kalau sudah dapat tampilan seperti ini, maka kita sudah berhasil melakukan pendaftaran. Selanjutnya kita akan mendapatkan pesan email, bisa teman-teman cek di emailnya. Tampilan seperti ini, bahwasanya kita sudah berhasil melakukan pendaftaran. Mungkin itu saja ya tentang tutorial pendaftaran di Mahat Lugoh King Saud University. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.